warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktik Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif, di mana sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang dari kegiatan aksi nyata. Setelah saya mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif, saya baru menyadari bahwa di SMP Negeri 4 Cipari sudah menjalankan budaya positif seperti budaya 5S, program 7K, pembiasaan keagamaan, namun belum berjalan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan aksi nyata untuk meningkatkan budaya positif di SMP Negeri 4 Cipari. Kemudian selanjutnya, untuk tujuan dari kegiatan aksi nyata, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berperilaku sopan dan santun. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang mampu bergotong royong. Dan yang keempat, mewujudkan peserta didik yang cinta terhadap lingkungan sekitar. Untuk tolok ukur keberhasilan dari kegiatan aksi nyata, yang pertama yaitu terlaksananya kegiatan budaya 5S, yang kedua terlaksananya program 7K, yang ketiga terlaksananya pembiasaan keagamaan, yang keempat guru berkolaborasi dengan murid dapat menyusun keyakinan kelas. Kemudian, untuk dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata, yang pertama yaitu arahan, bimbingan, rekomendasi dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dukungan dan gotong royong dari rekan sejawat. Dan yang ketiga, dukungan dan gotong royong dari murid. Kemudian, tindakan aksi nyata yang akan dilaksanakan, yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan budaya positif dalam bentuk kegiatan budaya 5S, program 7K, pembiasaan keagamaan, dan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat. Ini pertama saya mau konsultasi kepada Ibu terkait modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini kan ada agenda saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata. Sebelum itu saya sudah menganalisis terkait latar belakang di SMP Negeri 4 Cipari. Sebenarnya sejauh ini sudah melaksanakan kegiatan budaya positif seperti kegiatan kebersihan, kemudian ada kegiatan 5S, namun memang belum maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dengan mengusulkan program adanya kegiatan 7K, kemudian kegiatan 5S, serta besoknya saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat, Bapak Ibu guru serta karyawan untuk menyampaikan terkait materi budaya positif dengan harapan nanti bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing serta menerapkan budaya positif di sekolah, gitu Ibu. Saran saya ya Bu ya, kan kalau hanya lisan itu kok kayaknya kurang terus buatkan bannernya. Oh, oke. Minta uang semua yang bersama terus apa misalnya buat banner ada ucapan apa gitu. Misalnya setiap hari Kamis itu misalnya ya menggunakan bahasa Jawa.
sakmenika dinten Kamis monggo sami ginakaken basa Jawi. Ya, terus misalnya di taman pelihara aku, rawat aku seperti merawat diri gitu. Terus di dalam kelas itu misalnya dikasih banner, aku datang, aku belajar, pulang membawa ilmu gitu. Ada buatkan banner-banner kecil Mbak, seperti itu ya. Seperti itu, jadi kelihatan gitu. Terus budaya tomat, tolong kalau kamu membutuhkan tenaga orang lain ucapkan tolong. Terus kalau sudah selesai ucapkan terima kasih gitu. Berarti nanti dalam bentuk poster untuk ditempel-tempelkan betul. Dan berapa ini kan termasuk kegiatan juga meningkatkan kualitas guru atau gitu. Ini kan termasuk kegiatan sekolah kok gitu. Jangan kan hanya pelaksana kayak gitu ya. Itu aja. Tolong Ibu. Sama-sama. Kemudian tindakan aksi nyata selanjutnya yaitu melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat terkait budaya positif dengan materi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Cipari atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SMP Negeri 4 Cipari. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara kegiatan diseminasi budaya disiplin. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana pada hari ini di sini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya disiplin modul 1.4 terkait pendidikan guru penggerak angkatan 8 pada hari ini, yaitu Cipari 20 Juli 2023. Materi budaya disiplin yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, saya akan mulai ke materi yang pertama yaitu terkait disiplin positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait apa itu disiplin positif, di sini ada pertanyaan. Apa yang Anda ketahui terkait pengertian disiplin? Selama ini terkait disiplin kan sudah kita terapkan kepada anak-anak. Nah, di sini coba kita akan diskusikan terlebih dahulu terkait pengertian disiplin itu sendiri apa. Mungkin ada yang menjawab. Baik, Pak Udin, silakan. Oke, baik. Sesuai aturan kata Pak Udin. Ada lagi? Balik. Pengertian disiplin yang selama ini kita terapkan ke anak-anak, apa sih sebenarnya disiplin itu? Tadi kata Pak Udin, disiplin itu sesuai aturan. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya selain itu? Lumina. Taat dan patuh sama aturan. Ya, taat dan patuh pada peraturan yang ada. Baik. Ternyata pengertian disiplin itu sebagai taat, patuh terhadap peraturan itu ternyata selama ini masih sama. Ya, karena
contoh bahwa disiplin yang sebelumnya itu kita pahami sebagai paradigma lama, yaitu sebagai perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Namun di sini kita harus merubah pengertian kita, di mana disiplin itu adalah proses belajar dari peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik agar anak itu menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, disinilah tugas kita, bagaimana anak itu harus mematuhi peraturan tanpa adanya paksaan, tapi memunculkan motivasi intrinsiknya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait nilai-nilai kebajikan universal, di mana selama ini kan sekolah sudah mempunyai peraturan yang jumlahnya kalau tidak salah ada 17 poin, di mana di dalam poin-poin tersebut kan sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang akan ditaatkan, diterapkan kepada peserta didik. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang selama ini Bapak Ibu tahu? Misalkan contoh, harus berpakaian rapi, berarti nilai kebajikannya apa? Kerapian bisa, kejujuran bisa. Nah, itulah yang akan kita pahami, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu di dalam implementasi kurikulum Merdeka sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita gali dalam pendidikan karakter di diri murid kita. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, di mana sekarang kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 4 Cipari sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga di sini ada dimensi dari profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau menjawab apa saja sih dimensi dari profil pelajar Pancasila? Dimana itu kan dimasukkan ke dalam nilai rapor sebagai nilai sikap, di mana ada 6. Apa saja ya? Ya, Bumila, Berkebinekaan global. Berkebinekaan global, 1. Terus? Dibaca dulu yang lain. Ya, yang lain. Gotong royong. Bergotong royong, 2. Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Satu lagi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Ya, betul sekali. Tadi ada 6, di mana ini semua akan kita masukkan ke dalam pendidikan, khususnya di implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah tujuan kita, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya sebagai contoh, di mana di sini secara tidak langsung sebenarnya di SMP Negeri 4 Cipari sudah menanamkan budaya positif. Sebagai contohnya, coba di sini yang gambar pertama ada kegiatan keagamaan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam kegiatan keagamaan tersebut? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, ketuhanan Yang Maha Esa bisa, religius bisa, Beriman bertakwa. beriman bertakwa. Terus, kemudian coba kita amati gambar yang kedua, yaitu kegiatan 5S. Apa sih Bapak Ibu 5S itu? Ya, sebenarnya sudah ada banner di sebelah TU ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, dari kegiatan ini, nilai kebajikan apa yang terkandung? Dari kegiatan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tata krama, Bu. Gotong royong. Gotong royong bisa. Ya, betul. Ada tata krama, ada gotong royong. Menghormati yang lebih tua, Bu. Betul sekali, menghormati yang lebih tua. Kemudian selanjutnya di sini ada juga kegiatan praktikum,
Kira-kira dari kegiatan praktikum tersebut, nilai kebajikan apa yang terkandung pada kegiatan anak-anak tersebut? Kreatif, bisa bernalar kritis. Betul sekali, gotong royong karena di situ dibentuk dalam sebuah kelompok-kelompok sehingga memungkinkan adanya kerjasama, kolaborasi di antara semua peserta didik. Itu sampah ya Bu? Ya, itu kegiatan mengolah sampah berarti di sini Cinta alam. cinta alam bisa tadi menggugah rasa bernalar kritis dari anak, rasa gotong royong bisa. Baik, selanjutnya untuk teori yang kedua terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang motivasi? Motivasi apa? Dorongan. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Rasa ingin memiliki Bu. Motivasi keinginan. Ya, keinginan, motivasi sebuah keinginan dan sebagainya. Baik. Cita-cita. Cita-cita bisa. Nah, sama saja seperti kita ketika kita termotivasi untuk berangkat ke sekolah dengan berangkat sesuai jadwal, itu kan ada motivasinya ya, apa pengen absennya nggak telat, apa takut dimarahi oleh kepala sekolah, atau sejujurnya dari dalam diri kita memang kita ingin menjadi teladan bagi yang lain. Nah, itu tergantung dari diri masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka motivasi itu menurut Diana Dosen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang ada murid yang berangkat sekolah gasik itu ya karena memang ingin menghindari hukuman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa pengen di penghargaan oleh orang tuanya atau orang kelas, itu bisa. Nah, yang terpenting dan yang utama yang harus kita terapkan kepada diri murid itu nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga ketika anak berangkat sesuai jadwal, kemudian mereka mematuhi aturan, itu karena motivasi yang nomor 3. Kemudian di sini saya berkaca pada diri saya sendiri. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu motivasi saya yang kedua itu yang nomor 2. Ya, itu jujur. Nomor 2 motivasi saya ketika mengikuti guru penggerak. Tapi ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini, ternyata itu adalah motivasi yang salah. Sehingga di sini saya sebisa mungkin untuk mencoba beralih ke motivasi yang ketiga. Sama ketika kita bekerja di sekolah gitu. Kalau saya yang satu Bu. Ya, karena ini motivasi masing-masing itu kesadaran dari diri sendiri. Baik. Nah, tadi di sini setelah kita mengenal 3 jenis motivasi, sekarang kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bagaimana harus memotivasi murid agar murid kita itu mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian setelah mempelajari teori motivasi, di mana tadi ada motivasi yang mengharapkan penghargaan untuk menghindari hukuman. Nah, di sini sekarang ada pertanyaan. Apakah memberikan hukuman pada anak dapat membuat mereka menjadi disiplin?
tergantung pendidikannya yang mau diterapkan seperti apa. Contoh, misal saya sendiri ya, saya seorang ibu mendisiplinkan anak untuk bangun pagi, sholat subuh itu luar biasa susah. Waktu dia masih usia SD, sebelum 10 tahun, mungkin sama saya masih agak sedikit toleransi ketika dia untuk bangun pagi atau sholat subuh terutama agak telat-telat. Tapi sekarang ketika sudah SMP, apalagi sekarang saya lebih tegas. Kalau dia tidak bangun pagi terutama sholat subuh, saya pukul, karena memang itu dibolehkan menurut agama juga, asalkan menghukumnya atau memukulnya tidak area wajah, ya, tidak area wajah. Mukul juga bukan mukul benci ya, mukulnya mukul menggugurkan kewajiban, karena yang menggerakkan hati tetap anak ya, walaupun orang tua tetap Allah ya, walaupun orang tua sekuat tenaga, tapi itu untuk pelatihan lah Bu, enggak setiap hari kita pukul, enggak, cuma ketika emang susah baru pukul lah, kakinya apa pantatnya, itu untuk anak, lain lagi untuk di sekolah. Nah itu menurut versi agama yang saya tahu karena apa, awalnya memang dipaksa Bu untuk hukuman, awalnya dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Baik, terima kasih Bu Alam atas pendapatnya. Mungkin ada yang berpendapat lain selain Bu Alam. Oh Bu, saya tidak setuju dengan adanya hukuman. Pakai mungkin berpendapat terkait hukuman pada anak. Apakah setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Versinya gimana nih? Anak mana nih? Anak kandung apa anak sekolah? Siswa maksudnya apa Bu? Siswa. Karena kita sebagai seorang pendidik berarti dalam konteks sekolah. Baru jawab Bu, oke. Oke, baik Pak Budi, untuk Kalau pendapat saya terkait dengan hukuman ke peserta didik, emang ya boleh sih, nggak bicara wajib, sebetulnya ya wajib karena terkait dengan aturan. Bagaimanapun aturan itu emang harus wajib dijalankan. Yang namanya aturan itu paksaan Bu, emang ya diperbolehkan dan hukumnya wajib menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Udin atas pendapatnya. Jadi di sini belum ada yang tidak setuju, nih, setuju semua. Nah awalnya saya juga setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tapi di sini setelah saya mempelajari modul 1.4, ternyata ada cara lain untuk dapat mendisiplinkan anak. Nanti di sini yang akan kita diskusikan. Baik, tadi setelah hukuman, sekarang ada penghargaan. Apakah benar? Apakah setuju jika memberikan penghargaan pada anak dapat memotivasi mereka? Setuju. Ya. Setuju sekali. Setuju sekali. Ini yang sudah kita lakukan selama ini, di mana kita ada anak memberikan ranking 1 sampai 10. Di sini kan kita sudah memberikan penghargaan. Nah, baik. Ternyata perilaku penghargaan itu hanya menyenangkan bagi anak-anak yang juara 1 sampai 10 saja. Saya begini-begini Bu. 50-50. Dengan hukuman. Iya, antara penghargaan dan hukuman. Memang benar ketika kita memberikan penghargaan pada 10 anak yang juara besar itu memotivasi mereka, tapi bagi anak peringkat 11 dan seterusnya itu menyakitkan. Jadi membuat mereka kecewa, sedih. Nah inilah yang akan kita diskusikan. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya pun menjadi ternyata memberi hukuman, memberikan penghargaan itu bisa juga menyakitkan bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh ranking 1 sampai 10. Ini kan cara. Baik. Nah di sini setelah kita tadi mempelajari hukuman, penghargaan, nah sekarang ada cara baru, namanya itu restitusi. Ini ya restitusi. Jadi itu adalah strategi lain untuk menggantikan pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Di mana tadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu ternyata
kemarin dikasih penghargaan terus sekarang enggak. Jadi tidak ada motivasi dari dalam untuk memperoleh ranking 1 sampai 10, hanya motivasi eksternal. Ya tadi untuk mendapatkan penghargaan, kemudian mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ketika tidak mendapatkan itu, mereka menjadi kecewa. Nah, kemudian di sini ada strategi lain untuk mengganti hukuman dan penghargaan dengan adanya restitusi, yaitu di sini memunculkan adanya inisiatif murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang kita akan berdiskusi dengan materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ini paling kelas deh, keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, karena sekarang kelas 7 dan 8 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Saya harap ini ada titipan untuk nanti wali kelas sebelum memulai pembelajaran di awal tahun, apalagi sekarang pas, untuk membuat keyakinan kelas dulu bersama muridnya. Kemarin saya sudah mempraktekkan bersama kelas 9A, di mana ini juga nanti bisa menjadi bahan aksi nyata bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat di PMM. Itu ada topiknya, jadi nanti itu bisa dimasukkan ke bukti karya untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Baik. Tapi sebelum itu coba sekarang kita diskusikan dulu apa sih Bu keyakinan kelas yang dimana sebelumnya kita mengetahui terkait adanya peraturan sekolah. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan apa sudah mempelajarinya di topik disiplin positif di PMM. Mungkin ada yang sudah paham apa sih perbedaan keyakinan kelas sama peraturan. Beda nama Bu, peraturan. Keyakinannya bagaimana? Ya, Bapak, Bapak. Kalau peraturan itu biasanya ditentukan, nggak salah ya. Peraturan itu dari pihak yang menentukan, kayak misalkan sekolah yang menentukan. Kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara yang misalkan dari sekolah dengan siswa. Betul sekali. Nanti membawa gitu. Tepuk tangan dong. Betul sekali pendapatnya Bu Alfa. Jadi kalau peraturan itu kan biasanya dibuat oleh urusan kesiswaan dengan bersama kepala sekolah dan itu biasanya sifatnya mutlak. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama kolaborasi dengan murid. Maaf Bu, saya usul tidak boleh dibetulkan karena itu merupakan bagian dari penghargaan tadi. Bangga dia mengganggu diri saya betul. Itu menyakitkan yang salah. Ya, baik. Implementasi. Berarti saya tadi menyampaikan tidak sia-sia dia sudah Masuk berarti materi saya. Ditarik lagi Bu. Tarik lagi lah. Ini kayaknya bahaya aja diam aja malah enak. Baik, di sini saya sudah membuat poin-poin terkait perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Semoga ini nanti bisa mencerahkan Bapak Ibu untuk besok bersama murid-murid di kelasnya, terutama ini wali kelas untuk membuatnya dengan berdasarkan perbedaan ini. Yang pertama, kalau peraturan bersifat abstrak, sedangkan keyakinan kelas itu bersifat konkret. Yang kedua, peraturan itu jumlah poinnya banyak, dimana yang biasa ditempel di kelas-kelas kan di sini ada hampir 20 poin. Tapi besok kalau membuat keyakinan kelas itu sedikit saja Bapak Ibu, 3 sampai 7 poin. Ya 3 sampai 7 poin saja. Kenapa kok hanya sedikit? Ya biar anak itu mudah mengingatnya. Kalau peraturan kelas yang sekian banyak ada 20 poin kan sulit dihafalkan. Tapi kalau 3 sampai 7 poin itu sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingatnya. Kemudian yang ketiga, peraturan pernyataannya itu kalimatnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, dilarang membawa senjata tajam. Itu sebaiknya kata dilarang tidak
digunakan dalam membuat keyakinan kelas. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kata-kata dilarang. Kemudian peraturan itu sifatnya mutlak dari kepala sekolah ataupun kesiswaan, di mana itu tidak bisa dinego oleh warga sekolah yang lain, terutama murid. Tapi kalau keyakinan kelas di sini merupakan hasil diskusi atau curah pendapat dari mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan pendapatnya, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang akan disepakati, dan ini masing-masing kelas bisa berbeda. Kemudian kalau peraturan itu tidak ada motivasi untuk melaksanakannya. Kalau keyakinan kelas karena dibuat oleh mereka sendiri, sehingga ada motivasi untuk melaksanakannya. Terus selain itu, kalau peraturan itu pernyataannya bersifat khusus, sehingga tadi karena khusus itu jadi menjadi 20 poin. Tapi kalau universal, sehingga membuatnya menjadi lebih umum, dan poinnya itu 3 sampai 7 poin saja. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya contoh, ada 2 sebelah kanan dan sebelah kiri. Kira-kira dari kesepakatan kelas ini mana yang termasuk keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan Ini yang kiri, ini yang sebelah kanan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? kesepakatan kelas Bu. Yang sebelah kiri atau yang kanan? Walik, jelas Bu. Kok bisa gini sih? Yang kiri atau yang kanan yang merupakan keyakinan kelas, berdasarkan tadi perbedaan tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang kiri. dan kami di singkaran salah. Dari mana penghargaannya Pak? Yang kiri. Itu dari baru kita. Yang kiri berapa orang cung? Ada 7. Sisanya berarti yang kanan. Ditanya bukan bener. Mari sadar kan kiri. Ini alasan Bu, alasan Bu. Ya, coba Bovi menjelaskan kenapa milih yang kiri. Kenapa? Itu orang ngaco kan? Cukup milih-milih dong orang dalam kan enak aja. Ya, itu kan masih mengacu dengan peraturan sekolah, tapi dengan bahasa yang lebih gampang dipahami anak. Dan berarti di aturan sekolah kan misalkan ada tidak boleh terlambat atau datang pukul 7.15 misalkan. Nah ini di kesepakatan kelas mungkin karena di kelas itu biar tidak ada yang terlambat, jadi datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan kan juga salah satunya itu juga ada di peraturan sekolah, dikuatkan lagi di kelasnya seperti itu. Mungkin kalau saya sih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih pendapatnya untuk Bu Obi. Nah, berdasarkan teori tadi sebenarnya keyakinan kelas itu lebih condong ke yang kanan. Keyakinannya makanya sama dengan 20 per ayah tadinya bener. Betul. Kalau yang kiri ini nilai-nilainya masih bersifat khusus. Saya datang tepat waktu. Ini kan sebenarnya masuk kata disiplin nih, nilai kebajikannya. Menjaga kebersihan juga disiplin. Berdoa sebelum dan sesudah itu bisa bertanggung jawab. Jadi di sini nanti ketika akan diterapkan di kelas itu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang umum. Contoh, bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Berarti bertanggung jawab itu bisa dijabarkan menjadi jadwal piket sesuai jadwal, kemudian membayar kas tepat waktu. Itu kan masuk kata disiplin. Sehingga nanti dalam kesepakatan kelas itu tidak dijabarkan per poin, tapi menggunakan kata-kata nilai kebajikan universal, saling menyayangi, semangat, kemudian peduli dengan
dengan teman dan orang lain, sehingga di situ mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, sehingga nanti keyakinan kelas itu tidak perlu membuat poin yang banyak. Tadi kan hanya 3 sampai 7 poin itu sudah mencakup semuanya. Contoh, misal ini, ketika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas ini nilai kebajikan apa yang perlu diganti ke dalam sini sehingga menjadi lebih universal gitu Bapak Ibu. Bertanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghargai, bisa saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Ya. Jadi di situ kalau membuat keyakinan kelas ini menggunakan kalimat yang universal, itu bedanya dengan peraturan. Kata kuncinya ya. Iya, kata kuncinya saja, sehingga di sini memudahkan anak untuk mengingatnya. Kalau kayak gini kan dengan banyak poin, bla bla bla, padahal sebenarnya dari 6 poin ini mungkin hanya 3 nilai kebajikan saja. Saling Dilarang kekerasan. menyayangi. Ya, saling menyayangi, saling menghormati. Mencintai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kayak apa ya? Gimana bos bu? Kebajikan apa yang ingin ditaati dalam dilarang menggunakan narkoba atau rokok gitu. Hidup sehat. Ya, kesehatan. Ada 3 program. Kesehatan atau keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Disiplin, tata tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berangkat. Ya. Menghargai orang lain mau terganggu kan? Ya, bisa. Keselamatan juga. Keselamatan benar, biar tidak terjatuh dan seterusnya. Nah, ini sudah saya isi terkait nilai-nilai kebajikan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Sudah mulai memahami nih Bapak Ibu antara perbedaan keyakinan sama peraturan. Semoga nanti bisa diterapkan ke seluruh wali kelas. Amin. Setelah memahami terkait perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas, nanti di sini kita akan praktek Bapak Ibu. Nanti ada salah 9 maju menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, cara pembuatan keyakinan kelas, yaitu ada brainstorming terkait peraturan yang akan diterapkan di dalam kelas. Jadi kita besok terapkan di kelas, menyampaikan dulu ke anak-anak, menjelaskan terkait perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kemarin sudah saya praktekkan di kelas 9A. Kemudian setelah itu semua anak dikasih kertas untuk menuliskan usulan yang diberikan, dibuat menjadi kalimat positif. Jadi anak suruh berpendapat, biar nanti pendapat mereka kita tuliskan di papan tulis, dipilih. Kemudian langkah yang ketiga, eksplorasi keyakinan yang ada dalam peraturan yang telah dituliskan dengan melakukan pendalaman keyakinan. Jadi kita eksplorasi, semua anak suruh menuliskan pendapatnya di kertas biar berbeda-beda. Kemudian setelah itu susun kembali. Misal agar lebih jelas, kita buat kolom 9 atau 10 dulu di papan tulis. Habis itu anak suruh maju perwakilan 10 itu menuliskan. Nanti dari 10 itu kita tinjau lagi, sehingga nanti hanya ada 3 sampai 7 poin yang sesuai, ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, disepakati sudah sesuai, ada 3 sampai 7, baru anak-anak tanda tangan satu kelas untuk menyepakatinya. Sampai nanti terbuat, kemudian nanti ada yang didokumentasikan dalam poster, kemudian atau menggunakan kertas besar atau asturo, nanti ditempel di kelas masing-masing. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang di
Di sini kita akan praktik membuat keyakinan kelas. Ada 9 kolom, nanti tolong Bapak Ibu 9 orang untuk menuliskan pendapatnya terkait keyakinan kelas apa yang harus disepakati di kelas, biar besok pada saat praktik dengan anak-anak itu ini bisa menjadi pencerahan. Dari nomor 1 sampai 9 untuk membuat kalimatnya. Nanti kita diskusikan mana yang sudah sesuai, mana yang belum, dengan melihat tadi ciri-cirinya, menggunakan kalimat positif, kemudian mengandung nilai kebajikan universal, sifatnya umum. Mungkin ada yang mau maju 9 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau bisa yang berbeda nih, nanti setelah 9 itu kita tinjau mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Mungkin ada yang mau, ya terutama itu yang menjadi 9 wali kelas itu. Wali kelasnya maju. Monggo Bapak Ibu wali kelas atau yang lain yang mau berikan pendapatnya, silakan. Keselamatan itu Mas. Jangan contohin satu Bu. Contoh dia. Jadi contohnya buat tulisnya malah buat contoh orang sih. Ya wis kan jenengan Pak. Nanti saya tinjau. Gak apa-apa ini biar nanti tahu perbedaannya kayak Kata kuncinya jangan Bu. Jenengan sing ngomong. ada kata-katanya, misal kata kuncinya jenengan mau mengambil apa? Disiplin. Disiplin, misalkan disiplin berpakaian dan disiplin waktu gitu. Jadi ada kata-kata yang beda. Ini aja ya. Ya, oh baik. Apa salah? Ya, sebentar. Pasal umum. Yakin tulisan Habib banget yakin. Kata-katanya ditulisin aja pula. Ya, disiplin. Ya nanti kan tulisinnya wali kelas. Mana wali kelasnya? Kalian Pak. Kalian disiplin apa gitu? Bisa disiplin berpakaian atau disiplin waktu? Bisa disiplin berpakaian dan waktu gitu. Jadi universal. Ya Allah, jenius sekali. Nah, wes. Baik, terima kasih Pak Udin atas pendapatnya. Kita tampung dulu nih Bapak Ibu. Mungkin yang mau maju lagi masih ada 8. Coba yang kita ambil dulu kata kuncinya itu. Bisa. Kesehatan. Kesehatan. Ya orang baik orang baik. Kurang ora. Ajar kakekmu bagian. Kita rebes. Gitu bukan ya? Ya, nanti kita tampung dulu Pak, nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, masih ada 7 kolom Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bumarni ngomong ini. Oke, bahasa Indonesia. Jadi ambil kata kuncinya dulu, nilai apa yang akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kalau ini kan sudah terlihat nilai kebajikannya, ada tanggung jawab, ada disiplin, kan sebenarnya masih banyak nilai kebajikan. Mungkin ambil dari profil pelajar Pancasila bisa, kan ada 6 dimensi. Ya baru. Malah kritis pikir aja duit. Potong gayung. Orang ngerti barang-barang Keselamatan kelompok. ini kalau dalam kelompoknya. Kurang lah guru bahasa Indonesia.
Baik, terima kasih Bu Ang. Kita tampung dulu. Kemudian masih ada 6. Ada yang bernomor lagi. Bu Yuli mungkin. Tulis ya. Oh iya Bu. Yang bawah Bu. Yang bawah itu yang tengah. Ya ya aja. Gak mau kasih Bu Yuli gue sengaja di handphone Bu. Oh iya, toleransi loh. Dalam beragama apa dalam apa ya? Bebas, monggo. Kata saya dulu katanya kan toleransi. dalam koma. Toleransi dalam kolam ya lagunya ya panjang ini warna ungu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kita tampung dulu. Ya, Bapak monggo. Ya. Tidak. Ih, cepet deh. Jujur kacang hijau, jujur ayam. Baik, terima kasih Bapak. Kita tampung dulu. Kemudian ada lagi. Ini Mas Bu. Ya, terserah. Sing dhuwur Pak, dan dhuwur. Teman. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Kita tampung dulu. Semakin banyak, semakin sedikit siapnya. Ya, monggo. Hubungannya monggo. Ya. Mau habis Bu. Sisa loro Bu. Kopi udah ya? Udah diwakili Bu. Nengok orang sakit apa? Ya, peduli. Peduli tanggung jawab. Peduli pada orang tuanya menjalankan Peduli terhadap Nah, peduli bersama itu masuk. Peduli sama mama. pedulian. Toleransi Bu. Sangat banget kemarin yakin di bawah Murah. Ngumpulnya ya sakit. Oke, terima kasih Bu Marni atas pendapatnya. Kita tampung dulu. Jadi ngumpulnya tulisannya masih pakai. Masih ada 2 kolom. Rufia. Ya, oke, monggo. peduli terhadap sesama manusia. Demokrasi. Kesehatan dulu mana Bu? Oh iya. Semangat dalam ya kan PJO dalam matematika. Terakhir Pak Mufid. Baik, terima kasih Bu Marni atas pendapatnya. Kita tampung dulu. Tinggal satu lagi. Rajin olahraga dan bergerak. Udah, mungkin Kesehatan rajin olahraga dan berdoa. Pakai berdoa dulu ya. Pak Mufid lanjut sehat berdoa dan rajin olahraga. Berdoa. hidup sehat. Hidup sehat dan berolahraga. Itu selaras. Simpel banget. Hidup sehat dan bahagia. ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan pendapatnya. Nah, besok ketika anak-anak diminta untuk menuliskan seperti ini, bisa kita sediakan kolom lebih dari 7. Ini kan saya sudah membuat 9. Setelah itu kita tinjau ulang. Kira-kira ada tidak yang perlu digabung sehingga nanti hanya ada 3 sampai 7 poin saja yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas.
kira-kira yang mana yang akan kita gabung menjadi satu sehingga itu bisa mewakili semuanya begitu, atau mungkin kata-katanya diganti atau ditambahkan. Nah, ini akan kita tinjau bersama dengan murid kita. Kemudian biar memudahkan, saya kasih nomor nih biar nanti misal nomor 1 digabung sama nomor 5 begitu. Ini nomor 1 Biru sama ungu, Bu. Orang nomor 1 dan 4 kayaknya itu. 2 dan 6. 2. Oh iya betul. 6 dan 8. 1 dan 4 gitu semuanya kan jawab sama itu. 9. Kira-kira yang bisa digabung nomor berapa dan berapa? Atau mungkin mau di 1, 4, diubah kata-katanya 2, 6. 2 sama 6. Ya, saya 7. saling menghargai dan menghormati. Ya sama ya. Bisa ya, itu kita ganti nih. Kita ubah mungkin kata-katanya nomor 2 digabung sama nomor 6 menjadi saling menghargai dan menghormati orang lain. Itu kan orang lain itu termasuk teman, guru. Ya. Menghargai dan Sama 8, Bu. menghormati orang lain. Ini kan lebih umum dan universal. Berarti yang nomor 2 kita hapus di Nomor 6 sama 8 juga bisa nyambung. 6 sama 8. 6. Perbedaan. Oh iya. Oh iya. Nomor dulunya hapus, Bu. Nomor 8 8 hapus menjadi 6 Iya. ya. Berarti udah ada 7. Mungkin ada yang mau diganti kata-katanya atau Kata-kata hari ini yuk. Jujur dalam menjalani disiplin. Bukannya itu gotong royong tanggung jawabnya berapa? Iya, betul gue. Siji papat itu. Tapi kebetulan belum jauh beda ya. Ya beda. Tanggung jawab untuk sendiri gotong royong kan bareng-bareng. Beda. Dia ya, sudah 7 nih. Ya, ini sesuai poinnya, berarti sudah memenuhi bahwa keyakinan kelas itu jumlahnya tidak terlalu banyak, yaitu 3 sampai 7. Dimana kita tinjau kembali di Bapak Ibu. Yang pertama berarti poin yang ini diterapkan yaitu gotong royong, mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan piket kelas. Kemudian keyakinan kelas yang kedua yaitu semangat dalam belajar. Keyakinan kelas yang ketiga, tanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanan kelas. Yang keempat, jujur dalam menjalankan tugas. Yang keenam, saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang keenam, disiplin berpakaian dan waktu. Dan yang terakhir, hidup sehat. Nah, baik Bapak Ibu, besok mudah-mudahan ini bisa mencerahkan untuk menyusun keyakinan kelas bersama murid-muridnya, terutama Bapak Ibu wali kelas. Ulena punten itu yang kebersihan yang poin 4 sama poin 1. Poin 1 Piket ya. mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan piket kelas. Nah, yang bawahnya nomor 4 tanggung jawab terhadap Kebersihan. Oh, berarti ini di Oh, yang mana monggo? Sama-sama 2 sih itu di dalamnya sama-sama 2. Nomor 1 juga 2. Tugas kelompok, piket kelas. Yang jawab juga 2, keamanan dan kebersihan. Monggo yang mana? Berarti ini yang mending tanggung jawab terhadap kebersihan. Kebersihan kan umum ya, bisa membuang sampah, bisa Iya. piket kelas. Berarti ini Bisa gosok gigi. dihapus ya. Terus gotong royong mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piketnya berarti masuk ke 4 udah. Iya, ini hapus gini. Nah, ini kan menjadi lebih universal. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perlu ditinjau ulang? 5 masuk 7 bisa itu, Bu. 1-5 itu. 5 masih Itu ada tugas, ada tugas. jujur dan 5 Itu tugas. 7. Jujur. Berpakaian kalau menjalankan tugas. 1 dan 5 gimana, Bu Ren? 1 tugas kelompok ya, ini menjalankan tugas. Mungkin kata-kata belakangnya yang diganti kali ya. Kalau jujurnya kan sudah ada nilai kebajikan, mungkin jujur dalam apa gitu. Jujur kacang hijau. Jujur dalam bersikap. Jujur Dalam bersikap. Iya. Jujur dalam bertindak. Ada sikap dan bersikap. Bersikap sikap kalau Bersikap dan tingkah laku ya. Sikap dan tingkah tindak.
bersikap, berperilaku. ya berperilaku aja. Iya, perilaku jujur. Ya berperilaku jujur. Ya berperilaku jujur. Ya ini sudah bersifat universal semua. Satu mengisu. Gimana? Bisa. Oh, mungkin Bapak Ibu besok kan masih ada 2 hari sebelum hari Senin mungkin mulai efektif. Ini bisa nanti diterapkan ke anak-anaknya. Ini antar kelas mungkin bisa berbeda. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemarin saya sudah membuat 7 kalau 9A dan 7 poin. Mungkin yang kelas lain bisa menerapkan dengan nilai kebajikan yang berbeda. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk materi yang keempat yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin sudah dipelajari di pelajaran IPS nih. Namun sebelum itu, apa saja sih kebutuhan manusia harus kita penuhi sebagai makhluk individu, makhluk sosial? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kebutuhan apa saja yang biar kita itu berperilaku normal sehingga bisa terpenuhi kebutuhan apa saja. Kadang-kadang kalau ada yang kurang aja, mesti kita jadi sakit atau jadi sedih, kecewa. Dihargai, disayangi, Ya itu termasuk kebutuhan, dihargai, disayangi, kemudian cintai. Ya, yang paling utama sandang, pangan, papan. Ada lagi. Baik, dari jawaban Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kelompokkan menjadi yang pertama itu bertahan hidup. Senang. Bertahan hidup tadi seperti yang disebutkan Via, ada sandang, pangan, papan. Terus tadi yang disebutkan bahwa itu dicintai, disayangi, dihargai, didengarkan. Kemudian kebutuhan yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan gimana itu, Bu? Ya, nanti saya jelaskan. Yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu terkait kebutuhan dasar manusia. Untuk yang pertama, ini kebutuhan bertahan hidup. Tadi sebetulnya sudah disebutkan yaitu ada sandang, pangan, papan. Sama seperti kita kalau lagi mengerjakan sesuatu kemudian lapar kan menjadi tidak konsentrasi. Sama kayak anak, ketika anak sudah waktunya istirahat tapi tidak kunjung istirahat, maka mereka akan gelisah ketika di kelas. Semangat kapan, Pak? Cepat. Sampai ke 10 menit istirahat. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah ini terkadang ketika ada anak yang berperilaku tidak sesuai dengan temannya, itu mungkin ada kebutuhan dia bagian cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Sebagai contoh, cinta dan kasih sayang itu bisa dari teman-temannya. Dia diterima tidak di kelompoknya. Kadang kan ada satu anak yang menyendiri, tidak mau berkelompok, itu berarti kebutuhan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Kemudian diterima oleh gurunya, disayangi oleh gurunya. Kadang ada guru yang menyakiti anak dengan kata-katanya, entah dengan perilakunya, berarti itu bisa menyebabkan anak tidak terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga itu dari keluarganya. Ini yang paling penting karena sangat mempengaruhi perilaku dari murid-murid. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya berarti ada kemampuan, mereka itu kompeten dalam, mungkin ada yang dalam akademik maupun non akademik, sehingga sama seperti kita ketika kita memiliki penguasaan atas ilmu tertentu, ini kita menjadi motivasi bagi kita sehingga bisa membuat kita itu lebih percaya diri karena kita kebutuhan dasar akan penguasaannya terpenuhi. Kemudian ada juga kebebasan. Kebebasan di sini berarti maksudnya yaitu anak itu banyak
bergerak. Kemudian ada kegiatan eksplorasi di luar kelas, sehingga aku merasa bebas, tidak hanya di kelas saja, mewarna, menulis di buku. Ini bisa dengan adanya kegiatan di luar kelas, sehingga kebutuhan anak akan kebebasan itu bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan berarti di sini maksudnya kebutuhan anak untuk tertawa, bermain, bersenda gurau, kemudian membutuhkan refreshing, sehingga ini bisa dipenuhi dengan tadi mungkin permainan di pembelajaran di luar kelas, atau tugas-tugas yang memungkinkan anak itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak itu akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia ada 5, di sini saya punya kasus. Coba Bapak Ibu cermati. Setelah itu disimpulkan kira-kira Fajar itu kebutuhan apanya yang tidak terpenuhi. Ini di sini ada redaksinya. Monggo Bapak Ibu dicermati dulu, nanti mohon ada yang berpendapat. Dari 5 kebutuhan itu Fajar kira-kira memerlukan kebutuhan apa? Dia kurang vitamin, Bu. Ngantuk kan? Makanannya saya tahu terus. Kebutuhannya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada yang mau berpendapat? Bahasa Inggris loh, itu loh. Ini mau sama saja. Ini Bumila mana tidak ada. bahasa Bumila, tadi judulnya adalah bertahan hidup. Salah satunya kamu yang belum terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Iya, aku sudah terpenuhi dari ayah ibu saya. Monggo ada yang berpendapat kira-kira Fajar itu kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi itu apa? Didengarkan. Alasannya didengarkan Ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Rina membaca kasusnya siswa Fajar ini pada mata pelajaran bahasa Inggris. Menurut saya seharusnya Bu Guru mungkin menanyakan terlebih dahulu kenapa Fajar bersifat seperti itu. Mungkin dia ada masalah, bisa jadi di rumah atau sama temannya atau lainnya. Jangan sampai langsung mendoktrin. Fajar perhatikan dari saya, padahal memang mungkin dia lagi ada masalah. Kita perlu mendengarkan alasannya dulu si Fajar itu kenapa. Tapi bisa jadi juga seperti kasus-kasus di lingkungan sekolah kita, banyak anak yang dititipkan ke nenek kakeknya sehingga mereka tidak terlalu bebas bercerita, sehingga siswa itu butuh tempat untuk bercerita. Begitu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aam. Berarti intinya kebutuhan Fajar yang tidak dipenuhi itu rasa cinta dan kasih sayang, terutama dari gurunya gitu. Karena di sini karena gurunya tidak langsung langsung saja maju ke depan, tapi tidak ditanyakan dulu alasannya mengapa, tidak didengarkan begitu. Mungkin ada selain itu ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya baik Bu Mila. Mungkin kalau menurut saya kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar ini adalah kebutuhan penguasaan, di mana mungkin Fajar merasa dirinya kurang mampu dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika gurunya itu meminta dirinya untuk
menjawab pertanyaan atau maju ke depan, jadi dia merasa insecure mungkin atau takut salah gitu ya, jadi dia males-malesan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bila. Benar juga bahwa tadi ada juga kebutuhan akan penguasaan yang tidak terpenuhi. Sama seperti ketika kita tidak suka mempelajari matematika, pasti akan malas ketika ada pelajaran matematika. Ataupun ketika ada pelajaran IPA nggak suka sama gurunya atau nggak suka sama pelajarannya, pasti akan malas untuk masuk. Maka itu salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Baik, sekarang materi yang kelima, yaitu terkait posisi kontrol guru. Ini juga ada salah satu materi di platform Merdeka Mengajar. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan terkait posisi yang pertama, penghukum. Ciri-ciri guru dengan posisi penghukum. Biasanya guru itu suka menghardik, menyakiti, berkata kasar, dan membentak murid. Contohnya, parfumnya kurang saya atau awas kalian. Jadi dengan muka yang sangat marah sambil membentak, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ini biasanya kata-kata yang dilontarkan oleh guru dengan posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah kalau ini biasanya guru itu bernada bersuara lebih lembut, membuat orang lain itu merasa bersalah, tidak nyaman, rendah diri. Bahkan murid itu merasa tidak berharga dan mengecewakan orang lain. Contohnya, di sini ada ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sering itu yang bawah yang ya, ini membuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga ini sebagai teman. Biasanya kalau posisi teman ini murid akan bergantung pada guru tersebut, membujuk murid dengan cara persuasif. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu tapi tidak untuk guru lainnya, karena yang dianggap teman itu hanya guru tertentu saja. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi ada kata-kata persuasifnya kepada anak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Namun ibu bantu bereskan ya. Jadi ada seolah-olah kita menganggap murid itu sebagai teman ketika mereka membuat kesalahan. Kata-katanya akan seperti ini. siapa ayo Nah, yang keempat itu pemantau. Pemantau itu berarti ketika guru menjadi seorang pemantau, maka dia akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data-data kesalahan anak yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Biasanya pertanyaannya kepada anak, kamu tahu tidak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang kelima yaitu terakhir manajer. Manajer ini biasanya guru tidak menyalahkan murid. Murid diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti ada kata-kata diskusi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira sekarang Bapak Ibu guru berada di posisi mana? Kalau jujur, saya masih posisi penghukum kadang, pembuat merasa bersalah terkadang, sebagai teman ya. Tapi menurut modul 1.4 sebaiknya kita mulai menerapkan posisi manajer. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tapi diajak diskusi dulu sampai tenang dengan kata-kata yang lembut, sehingga anak itu akan merasa nyaman dengan kita, akhirnya akan jujur dan menawarkan kira-kira kalau kamu salah, solusinya untuk memperbaiki apa, biar anak yang nyari sendiri jangan karena kamu terlambat sama lari lapangan 2 kali. Sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, tidak piket, sebaiknya tidak merokok seperti itu. Nanti akan melakukan hal yang sama. Materi yang terakhir yang kedua Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Ini kelanjutan dari posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika ada anak mempunyai permasalahan, karena biasanya kan yang menyelesaikan masalah itu kalau dulu guru BK, tapi sekarang ini menjadi tugas bersama semua Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan ya anak-anaknya yang bermasalah, terutama wali kelas. Ada tahapan untuk melakukan itu, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketiga langkah ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan murid. Kita ajukan pertanyaan sehingga dapat memunculkan motivasi dari murid untuk mematuhinya, untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita membuat anak itu merasa nyaman dulu gitu. Ketika ditanya jangan langsung menghargai, menyalahkan, itu anak malah makin berapi-api gitu. Tapi kita membuat tenang dulu sehingga membuat nyaman. Ditanya, kamu berhak merasa begitu, tapi coba cari solusinya apa gitu. Si kuis gitu. Ya. Coba dari mana ini? Si kuis kayak gitu. Ngomongnya suka Eri ora apa-apa. Kemudian setelah menstabilkan anak, emosinya sudah stabil, dia merasa nyaman dengan kita, baru kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Tujuannya untuk memahami sebenarnya alasan mereka melakukan itu apa. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah ini yang akan kita gali dengan mungkin menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian mungkin kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hanya mungkin membentak saja atau jengkelan saja sama teman kamu, tidak sampai memukul gitu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Di sini validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu tadi salah ya, bukan menstabilkan, tapi validasi tindakan yang salah. Ini saya ganti dulu. Ya Bapak bisa laku daripada tidak ada sama sekali. Menanyakan keyakinan. Nah ini tujuannya untuk menghubungkan murid dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita buat tadi di kelas bareng-bareng. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan di keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa sih sebenarnya?
Jelas, Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah materi disiplin positif telah saya sampaikan, semoga nanti bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu semua untuk diterapkan di kelas dan di sekolah. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup Jelas banget, Bu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian tindakan aksi nyata selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya, sehat. Ya, Brenda juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tahun ajaran baru yaitu tahun 2023-2024 di kelas yang baru yaitu di kelas 9A di SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Nah, karena ini adalah hari pertama masuk sekolah, maka kita sebagai warga kelas, khususnya kelas 9A, akan menyusun keyakinan kelas. Namun sebelum itu, pernah tidak mendengar apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Ada yang sudah mendengar? Sudah pernah membuat mungkin ya dulu waktu di kelas 8. Sebenarnya ini harus sudah diterapkan dari kelas-kelas sebelumnya karena ini merupakan implementasi dari kurikulum merdeka yaitu kurikulum baru. Nah, maka dari itu di awal kita harus membuat keyakinan kelas. Apa sih Bu keyakinan kelas? Nah, mungkin sebelumnya kamu sudah tahu tentang peraturan, di mana peraturan itu adalah hal-hal yang akan mengikat kamu untuk berperilaku disiplin. Tapi kalau peraturan kan dibuat oleh kesiswaan, di mana kamu tidak bisa menyumbangkan pendapat kamu terkait peraturan apa sih yang akan kita sepakati. Nah, sekarang berbeda. Di sini Bu Rena sudah membuat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa dilihat ke depan. Sebelumnya, kalau peraturan itu sifatnya abstrak, sedangkan kalau keyakinan kelas itu bersifat konkret. Kalau peraturan jumlah poinnya banyak, biasa dilengkapi di dinding kelas. Kalau nggak salah ada 1 sampai 15 poin. Di antaranya dilarang membawa HP, kemudian dilarang membawa senjata tajam. Jadi ada poinnya banyak. Tapi kalau keyakinan kelas yang akan kita susun hari ini, jumlah poinnya itu sedikit ya, sekitar 3 sampai 4 poin. Kemudian kalau peraturan pernyataannya bisa positif atau negatif. Kalau keyakinan kelas semuanya dalam bentuk positif. Nah, nanti pernyataan positif sama negatif itu contohnya apa? Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang berarti itu kata-kata negatif. Kita akan merubahnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hanya mengubah kata saja. Kemudian kalau peraturan sifatnya itu mutlak dibuat oleh kesiswaan. Kalau keyakinan kelas itu hasil diskusi kalian bersama wali kelas saya Buena sebagai bentuk curah pendapat. Sehingga kalau dibuat kesiswaan, jadi kamu itu nggak ada motivasi untuk melakukannya. Kayak contoh, rambut dilarang diwarnai. Nah, di kelas ini kan masih ada beberapa rambut yang masih diwarnai dan tidak rapi. Itu berarti sudah melanggar peraturan. Nah, nanti di
perlu buat peraturan sendiri dari kalian. Jadi peraturannya itu dari kalian sendiri, sehingga nanti ada motivasi melaksanakannya. Gimana nanti pernyataan itu bersifat universal. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu nanti kita akan praktik membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi dari kelas 9K. Oke, kalau begitu sekarang di sini silakan sediakan kertas untuk kalian nanti menuliskan kira-kira peraturan apa aja sih yang akan kita sepakati di kelas 9A. Nanti Bu Ena akan buatkan kolom di depan untuk kalian mengisinya. Ya, nanti Bu Ena kasih waktu 5 menit. Silakan kalian menuliskan bebas mau apa aja peraturannya, bisa tentang kebersihan, tanggung jawab. Nah, nanti ada beberapa anak yang maju ke depan untuk menyampaikan pendapat. Baik anak-anak, setelah Bu Rena memberikan waktu untuk tadi bebas curah pendapat, kalian menyampaikan pendapatnya di kertas. Nah, sekarang mungkin ada yang mau berpendapat peraturan apa dulu untuk yang pertama? Oh ya, silakan. Anissa Solihah, silakan berpendapat peraturan keyakinan kelas apa yang kita sepakati untuk yang pertama? Ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, baik, kita tampung dulu ya. Nanti Bu Rena coba buatkan kotak dulu, nanti Anissa menuliskannya di depan. Ini kotak 1, 2. Oke, baik. Ya, silakan duduk kembali Anissa. Terima kasih untuk pendapat pertama. Kita tampung dulu ya. Kemudian ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Yang kedua, oke, baik. Yuk. Nih, Risti. Yuk, silakan. Pendapatnya apa? Kita sampaikan ke teman-teman. Ya, pendapatnya Risti, keyakinan kelas yang kedua yaitu berperilaku sopan dan santun. Baik, kita tampung dulu. Silakan ditulis dulu di papan tulis biar nanti jelas sudah ada berapa keyakinan kelas pendapat dari kalian semua. Ya. Baik, terima kasih Mbak Risti. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Sandika, silakan bacakan. Saling menghargai dan menghormati. Baik, kita tampung dulu ya. Ya, silakan Sandika maju ke depan menuliskan pendapatnya. Saling menghargai dan menghormati. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Sandika atas pendapatnya. Kita tampung dulu, baru ada 3 ya. Kemudian yang keempat ada lagi. Oke, silakan Mbak Rianti. Coba dibacakan pendapatnya apa? Bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Baik, kita tampung dulu. Yuk, silakan ditulis dulu ke depan biar nanti sudah tertampung berapa keyakinan kelasnya. Ya, terima kasih Mbak Rianti atas pendapatnya. Baik, ini baru ada 4. Silakan coba. Ini ada lagi yang kelima mau berpendapat. Ya, Mas Raffi, coba dibacakan. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. Baik, yuk silakan kita tampung dulu. Silakan Mas Raffi menuliskannya di depan. Baik. Ya, terima kasih Mas Rafif. Kita sudah punya 5.
Nanti Bu Rena memberi kesempatan 9 anak ya untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu nanti kita lihat tinjau ulang. Kemudian sekarang yang ke-6. Ya, silakan Mbak Risma. Disiplin waktu dan berpakaian. Baik, yuk silakan kita tampung dulu, tulis di papan tulis. Disiplin waktu dan berpakaian. Mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Ya, terima kasih Mbak Risma atas pendapatnya. Oke, masih ada 3 lagi. Silakan yang mau berpendapat. Yang ke-7. Yuk, Mbak Devia, silakan dibacakan pendapatnya. Selalu bersikap religius. Baik, yuk silakan kita tampung dulu. Dituliskan di papan tulis. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Delvia. Baik, kemudian sekarang coba pendapat yang ke-8. Oh ya, silakan Mas Yoga. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Ya, bagus sekali. Silakan coba kita tampung dulu, tuliskan di depan. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Biar yang lain tahu temannya. Ya, baik, bagus sekali pendapatnya. Terima kasih Mas Yoga atas pendapat yang ke-8. Satu lagi, Rena kasih kesempatan untuk memberikan pendapatnya, nomor 9. Ya, silakan Mas Alfian dibacakan dulu. Dilarang bermain bola di kelas. Baik, yuk kita tampung dulu. Mas Alfian silakan tuliskan di depan. Ya, terima kasih Mas Alfian atas pendapatnya. Ada 9 orang yang memberikan pendapatnya terkait keyakinan kelas untuk kelas 9A. Di sini ada 9. Nah, sekarang kita akan meninjau ulang. Tadi kita sudah diskusikan di awal bahwa jumlah dari keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Tadi ada yang masih ingat poinnya ada berapa? 3 sampai 7. Nah, sekarang ini ada berapa? 9. Nah, dari ke-9 ini mungkin ada yang belum sesuai. Kira-kira nomor berapa? Ada yang berpendapat? Ya, silakan Mbak Samira. Sepertinya nomor 1. Ya, betul sekali. Kata-kata yang nomor 1 itu masih ada kata-kata negatif, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi, kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Baik, berarti nomor 1 sepakat kita hapus ya? Ya, baik. Berarti nomor 1 kita hapus dulu. Oke, sekarang masih berjumlah 8. Stop dulu ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita sudah punya 8. Tadi ada yang dihapus nomor 1 karena itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Sekarang coba kita lihat lagi dengan seksama. Kita tinjau ulang. Kira-kira masih ada pernyataan nomor berapa yang kurang sesuai? Ada yang berpendapat? Ya, silakan Mbak Lita. Ya, betul sekali. Berarti kalian sudah paham bahwa nomor 9 itu masih ada kata dilarang. Nah, kira-kira apakah sepakat kalau nomor 9 ini kita hapus? Sepakat. Baik, berarti kita hapus yang nomor 9.
bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Apakah disepakati? Sepakat. Baik. Sekarang yang keempat, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Apakah sepakat? Sepakat. Baik, sudah ada 4. Sekarang yang kelima, disiplin waktu dan berpakaian. Apakah disepakati? Sepakat. Baik. Yang keenam, selalu bersikap religius. Apakah disepakati? Ya, baik. Yang terakhir, ke-7, menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Apakah disepakati? Baik. Berarti kelas 9A mempunyai berapa keyakinan kelas? 7. Ini akan kita laksanakan baik Bu Rena sebagai wali kelas maupun guru-guru mapel lain yang masuk kelas 9A dan semua peserta didik di kelas 9A yang berjumlah 26 sebaiknya akan melaksanakan ini tanpa harus diperintah. Nanti kalian karena ini sudah disepakati, 1 orang masing-masing sesuai absen akan maju ke depan untuk menandatangani terkait keyakinan kelas. Semoga itu sebagai kesadaran diri sehingga tidak ada yang melanggarnya. Ini nanti akan Bu Rena buatkan ke dalam bentuk poster, kita akan tempel di dinding. Jadi nanti akan selalu kalian lihat setiap harinya agar tidak ada yang melanggar kesepakatan ini. Karena ini dari kalian, sehingga kalian juga yang akan melaksanakannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita menyepakati ada 7 keyakinan kelas 9A. Ini sebagai bukti bahwa kalian akan melaksanakannya selama kalian menjadi murid di kelas 9A selama 1 tahun ke depan. Di SMP Negeri 4 Cipari, kalian akan berjanji sadar diri untuk melaksanakannya dan tidak akan melanggarnya. Untuk itu nanti sesuai absen, Bu Rena akan panggil satu persatu untuk menandatangani keyakinan kelas 9A. Dimulai dari yang pertama, Alfian Ardianto. Ayo silakan. Iya. Baik. Yang kedua, Anissa Usolihah. Yang ketiga, Ayu Oktaviani. Selanjutnya, Bayu Pamungkas. Iya. Nah. Selanjutnya Delvia Apriani. Kemudian Dimas Pratama. Ya. Yang ke selanjutnya Leni. Oh, Mbak Leni. Muhammad Fadli. Muhammad
wakil. Kemudian Pelita Dini. Selanjutnya Rafif Akmal. Kemudian Ririn Dewi Saputri. Selanjutnya Risma Dwi. Kemudian Risti Mudiawati. Selanjutnya Rianti. Kemudian Rofi Fajar. Selanjutnya Rosanti. Kemudian Safira Ramadhani. Sutiar. Kemudian Tiara. Baik, kemudian yang terakhir Yoga Pratama. Baik anak-anak, tadi hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas berjumlah 7. Kalian juga sudah menandatanganinya. Berharap dengan adanya keyakinan kelas ini, di samping ada peraturan kelas, kalian akan melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari siapapun. Semoga keyakinan kelas ini dapat menciptakan suasana kelas 9A pada khususnya dan di sekolah pada umumnya jadi lebih kondusif dengan anak-anak yang bertanggung jawab, selalu bersikap religius, disiplin, tertib, selalu menjaga kesehatan, keselamatan sehingga kita akan merasa nyaman, aman di sekolah di SMP Negeri 4 Cipali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Aryani dari kelas 9A SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait kegiatan membuat keyakinan kelas. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan karena kami sebagai murid dapat berpendapat dan berdiskusi membuat keyakinan kelas.
sehingga ada motivasi dari kami untuk melaksanakannya tanpa harus diperintah. Selain itu akan membuat kami nyaman di kelas karena suasananya kondusif di mana semua warga kelas dapat melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tindakan aksi nyata selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian tindakan aksi nyata selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan program 7K, ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Kemudian tindakan aksi nyata selanjutnya yaitu melaksanakan pembiasaan keagamaan seperti membaca Asmaul Husna di setiap pagi, sholat zuhur berjamaah, dan hafalan surat pendek setiap hari Sabtu. Kegiatan reflektif, saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk kegiatan refleksi yang pertama, yaitu terkait peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan hal baik yang diperoleh ketika melakukan aksi nyata. Yang pertama, saya dapat berbagi pengalaman terkait budaya positif dengan rekan sejawat di SMP Negeri 4 Cipari. Yang kedua, saya dapat berkolaborasi dengan murid untuk menyusun keyakinan kelas. Dan yang ketiga, saya dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan budaya 5S, program 7K, dan pembiasaan keagamaan. Kemudian, kegiatan refleksi yang kedua terkait perasaan. Saya merasa sangat senang karena dapat menggerakkan komunitas praktisi di SMP Negeri 4 Cipari. Saya merasa tertantang untuk menjadi coach bagi rekan sejawat dalam melaksanakan budaya positif. Dan yang ketiga, saya merasa tercerahkan bahwa budaya positif dapat meningkatkan karakter peserta didik dan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu terkait pembelajaran, di mana saya dapat mempraktekkan penyusunan keyakinan kelas bersama murid. Saya juga dapat menyusun program budaya positif di sekolah dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, saya juga dapat mengobservasi karakter peserta didik sebagai dampak positif dari pelaksanaan budaya positif di sekolah.
Kemudian kegiatan refleksi yang keempat yaitu terkait penerapan, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait rencana selanjutnya untuk melaksanakan, seperti saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pemantauan 2 minggu sekali. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan survei dampak dari budaya positif. Dan yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengevaluasi hal-hal yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan dari budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.